Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Putri Utomo dari kelas XIPS 1 SMA Negeri 14 Depok. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi. Pertama-tama, mari kita ketahui pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuatu dengan memaparkan sejumlah informasi dan pengetahuan agar pembaca dapat memahami topik pembahasan secara jelas dan terperinci. Teks eksposisi dapat dilengkapi dengan gambar dan data-data statistik lainnya untuk memperjelas topik pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berisi uraian atau paparan yang berusaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, teks eksposisi adalah bentuk wacana yang berusaha untuk menguraikan objek sehingga dapat memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif. Pembahasan yang disampaikan dalam teks eksposisi tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, karena teks eksposisi tidak bersifat memihak alias netral. Teks eksposisi juga tidak memaksakan kehendak penulis terhadap pembacanya. Ciri yang kedua yaitu bersifat informatif. Teks eksposisi menjelaskan informasi dan pengetahuan yang bertujuan agar pembacanya dapat mengetahui dan memahami topik pembahasan dengan jelas dan rinci, sehingga dapat menambah wawasan pembacanya. Ciri yang ketiga yaitu memuat fakta. Informasi yang dipaparkan dalam teks eksposisi adalah fakta yang sesuai dengan kenyataannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data-data yang dicantumkan dalam teks eksposisi adalah data yang valid dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks eksposisi digunakan sebagai alat kontribusi dan konkretasi. Ciri yang keempat yaitu gaya penulisan persuasif. Gaya penulisan teks eksposisi bersifat mengajak pembacanya agar meyakini sudut pandang penulis yang telah disampaikan dalam argumentasi teks eksposisi. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku dengan penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi hanya menyampaikan hal-hal yang diperlukan secara singkat dan tidak keluar dari topik pembahasan, sehingga topik yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penulisan teks eksposisi juga memperhatikan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan puebi. Kemudian ada jenis-jenis teks eksposisi, yaitu eksposisi definisi, eksposisi ilustrasi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi identifikasi, dan eksposisi perbandingan atau pertentangan. Selanjutnya ada identifikasi teks eksposisi, yaitu identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian ada fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan cara berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Selanjutnya ada pengembangan isi teks eksposisi. Pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Yang kedua adalah menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks adalah dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut.
Isi teks eksposisi yang baru dikembangkan harus sesuai dengan isi teks. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Tesis terletak pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Tesis juga memuat dugaan dan pendapat penulis yang berlandaskan data-data yang valid. Pendapat inilah yang membuat pembacanya dapat menempatkan dirinya berada pada posisi yang sependapat alias pro atau berada pada posisi yang berseberangan dengan pendapat penulis alias kontra. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Opini dalam tesis selanjutnya didukung oleh argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Bagian argumentasi memuat alasan yang bisa memperkuat maupun menolak gagasan dari argumen penulis. Pada umumnya, bagian ini dibuat lebih dari satu paragraf. Pengembangan argumentasi dilakukan dengan menyajikan contoh dan alasan. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian ini berada pada akhir paragraf teks eksposisi. Bagian ini berisi penegasan kembali terhadap kesimpulan yang dapat diambil dari teks eksposisi. Penegasan ulang bersifat opsional, sehingga tidak semua teks eksposisi menggunakan bagian penegasan ini. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks eksposisi, yaitu ada istilah, adjektiva, afiksasi, verba, promina, dan konjungsi. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Pertama, tentukan topik. Kedua, tentukan tujuan penulisan. Ketiga, buatlah kerangka teks eksposisi. Keempat, kembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Terakhir, menyusun teks eksposisi secara padu. Bagian terakhir yaitu penyuntingan teks eksposisi. Penyuntingan adalah kegiatan, proses, cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.